Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya untuk belajar pada pagi hari ini? Nah, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Sikap siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Adakah hari ini anak-anak yang sakit atau izin? Baik, tidak ya. Berarti alhamdulillah hari ini semua hadir ya anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita tetap semangat dulu yuk untuk menambah semangat pada pagi hari ini. Ibu mulai, tepuk semangat. Semangat. Wah, pagi hari ini semua semangat ya anak-anak. Nah, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Mbak Resa, minggu lalu kita belajar tentang apa? Betul ya. Nah, pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang sifat pengelompokan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang mengukur sudut. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mampu mengidentifikasi teknik mengukur sudut dengan busur derajat dengan benar. Yang kedua, mampu mengukur benda-benda dengan menggunakan busur dengan cermat. Nah, kalau begitu, sekarang kita memasuki pembelajaran. Ada yang masih ingat apa pengertian dari sudut? Baik, betul. Sudut adalah dua sinar garis yang saling berpotongan yang titik pangkalnya berhimpit atau sama. Ada berapa jenis sudut yang kalian ketahui? Nah, jenis-jenis sudut di pembelajaran matematika kita hari ini ada 3. Yang pertama, namanya sudut siku-siku. Apa sih pengertian dari sudut siku-siku? Nah, sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki tepat 90 derajat. Kemudian yang kedua, sudut lancip. Nah, pengertian sudut lancip adalah sudut yang memiliki kurang dari 90 derajat. Kemudian yang terakhir, nomor 3, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang memiliki lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sekarang Ibu minta kalian buka buku halaman 91. Sudah dibuka semua anak-anak? Baik. Nah, di halaman 91 terdapat gambar dari keragaman budaya Indonesia yang terlihat dalam rumah adat. Nah, rumah adat itu mencerminkan ciri khas dari suatu tempat. Yuk kita amati dari rumah adat di buku tersebut. Di sini terdapat 2 rumah adat. Nah, di sudut rumah adat yang atas terdapat sudut lancip. Terlihat ya di lingkaran yang ada di buku. Kemudian untuk yang bawahnya terdapat rumah adat. Nah, di sudut rumah adat yang kedua atau yang di bawahnya ini terdapat sudut tumpul. Nah, sebelum kita belajar mengukur sudut lebih dalam, yuk kita pahami bagian sudut terlebih dahulu. Di sini Ibu mempunyai gambar sudut. Nah, terdapat juga bagian-bagian dari sudut. Sudut ini
dinamakan sudut ABC. Di sudut B itu dinamakan titik sudut. Kemudian untuk yang titik garis A sampai dan garis C itu dinamakan kaki sudut. Kemudian ada gambar yang diarsir warna kuning ini. Nah, yang diarsir warna kuning ini dinamakan daerah sudut. Terdapat di buku juga. Nanti kalian bisa pahami. Bagaimana? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan mengenai bagian sudut ataupun dari pengertian sudut dan jenis-jenis sudut. Nah, untuk kegiatan selanjutnya dalam satu kelas ini buatlah 4 kelompok. Nanti satu kelompok bisa terdapat 4 sampai 5 orang. Di sini mempunyai beberapa gambar sudut yang belum ada ukuran dari sudut. Nanti kita akan mengulas sudut-sudut satu persatu di sini dan kita akan membahasnya. Baik, sudah dapat semua ya anak-anak untuk per kelompoknya mendapatkan satu kertas ini. Nanti kalian diskusikan dalam kelompok tersebut. Misalnya nanti Mbak Reza bisa mendiskusikan ke temennya yang satu kelompok, ataupun Mas Habib nanti bisa mendiskusikan juga di satu kelompoknya. Nanti Ibu akan membahas satu persatu atau menjelaskan ke kalian bagaimana cara untuk mengukur beberapa sudut ini. Baik, sudah semua anak-anak. Ada yang masih bingung dengan mengukur sudut ini? Tidak ya? Berarti semua sudah bisa. Baik, Ibu akan membahas satu persatu dari kalian yang sudah didiskusikan dalam satu kelompoknya. Gambar A, di situ terdapat sudut ABC. Nah, di gambar A berapa ukuran sudut yang kalian hitung? Berapa? Baik, betul ya. Ukuran sudutnya 90 derajat. Kemudian nama sudutnya, betul, sudut siku. Kemudian yang selanjutnya B. Gambar B, di situ terdapat gambar sudut FED atau DEF. Nah, di gambar B berapa ukuran sudutnya? 60 derajat. Nah, 60 derajat termasuk ke dalam nama sudut. Betul, sudut lancip. Kemudian gambar C. Gambar C terdapat gambar sudut GHI. Nama sudutnya ukuran sudutnya terlebih dahulu. Ukuran sudutnya berapa? 17. Oh, semua pada mengukur 20 ya? Nah, di situ kan terdapat gambar sudut memang kecil ya. Di sini terdapat gambar sudut dan sudutnya itu tidak tepat di garisnya 20. Berarti kurang dari 20. Yang lainnya berapa? Oke. Nah, Ibu itu mengukurnya 17 derajat. Berarti ukuran sudutnya 17 derajat ya. Untuk yang salah bisa diperbaiki. Ukurannya 17 derajat. Nah, 17 derajat termasuk ke dalam nama sudut lancip. Betul. Kemudian
Gambar D. Gambar D terdapat sudut JKL. Berapa ukuran sudutnya? Baik, 110 derajat. 110 derajat termasuk ke dalam nama sudut tumpul. Nah, untuk yang gambar kelima itu terdapat sudut KML. Ada yang mau maju untuk menjelaskan di gambar sudut kelima ini? Nanti yang dapat maju dan bisa menjelaskan ke teman-temannya mendapatkan reward dari ibu berupa bintang keaktifan. Ada yang mau maju? Mbak Reza boleh mau maju yang nomor 5 ya. Bagaimana? Ada yang mau maju nomor 5? Oh iya, tadi Mbak Reza mau maju. Boleh Mbak Reza? Sini. Di kelompokmu nomor 5 itu nama sudutnya apa? Ini. Di gambar 5 terdapat sudut KML. Terus sudut 120. Nama sudut tumpul. Betul ya. Bagaimana, ada yang berbeda dari jawaban Mbak Reza? Semua sudah sama? Baik, sudah sama semua. Berarti semua sudah paham ya? Oh iya, Mbak Reza sini dulu. Ibu kasih reward. Terima kasih ya. Nah, bagaimana, ada yang mau ditanyakan mengenai ukuran sudut dan juga nama sudutnya? Ada yang masih bingung? Atau ada yang masih kesulitan dalam memahami dari beberapa ukuran sudut dan juga nama sudutnya? Boleh nanti ibu menjelaskan terulang untuk kalian dapat memahami lebih jelas lagi. Ataupun nanti bisa kalian saat istirahat atau beberapa menit sebelum masuk menemui ibu, nanti ibu akan menjelaskan ulang. Boleh? Baik, sudah selesai ya untuk pekerjaan yang kerja kelompok. Sudah semua kan? Sudah pada selesai? Baik, kegiatan selanjutnya kita akan membuka bukunya lagi. Nah, sebelum itu kalian bisa kembali ke tempat duduk kalian. Nah, di sini ibu akan menjelaskan beberapa benda yang termasuk ke dalam besarnya sudut. Nanti ini merupakan tugas individu atau tugas sendiri-sendiri untuk kalian dapat menjawab di tabel di sini. Sudah dicontohkan di bukunya itu nama bendanya ujung buku. Nah, di perkiraan besar sudut nanti bisa diisi 90 derajat. Besar sudut hasil pengukurannya juga 90 derajat. Kemudian nama jenis sudutnya. Nama jenis sudut kalau 90 derajat itu berarti dinamakan sudut siku. Selanjutnya nanti di sini kan terdapat tabel dari angka 1 sampai 5. Nanti kalian bisa mengira-ngira benda apa yang kalian dapat tulis dan juga dapat diperkirakan besar sudutnya. Nanti jangan lupa juga menjawab di jenis sudutnya. Sudah dicontohkan ya di bukunya. Jadi nanti sebelum kalian mengerjakan tabel-tabelnya ini, kalian perkirakan dahulu sebelum mengukurnya. Jadi misalkan sebelum mengukur kalian sudah mengukur, mengira-ngira
berapa besar sudutnya. Seperti itu. Paham? Baik, sudah semua ya? Sudah menyebutkan 5 anak-anak? Sudah? Berarti sudah selesai? Ada yang mau mendeskripsikan atau menjelaskan yang kalian sebutkan? Tidak? Berarti tidak berani ya? Baik, ibu saja yang akan mendeskripsikan. Nanti kalau ada yang sama, boleh ya? Di sini ibu menyebutkan bendanya itu ujung papan tulis. Di sini ujung papan tulis. Perkiraan besar sudutnya ibu isi 90 derajat. Nah, setelah ibu memperkirakan, ibu mengukur menggunakan busur tadi. Benar ya, ukurannya 90 derajat. Berarti jenis sudutnya sudut siku. Kemudian yang nomor 2, ibu menemukan benda besi papan tulis. Nah, di sini besi papan tulis atau bisa jadi namanya kaki dari papan tulis. Ibu memperkirakan besar sudutnya itu 70 derajat. Namun setelah itu ibu mengukurnya. Ternyata ukurannya 85 derajat. Boleh ya seperti itu? Misalkan kalian ragu nih, sebelum diukur sebenarnya itu berbeda dengan diukur menggunakan busurnya, itu boleh seperti ibu tadi. Nah, ternyata ukuran tadi 85 ya, 85 derajat termasuk ke dalam jenis sudut apa? Betul, sudut lancip. Kemudian yang nomor 3, ibu menemukan ujung kalender. Perkiraan besarnya 90 derajat. Kemudian ibu mengukur. Memang ukurannya 90 derajat. Termasuk ke dalam jenis sudut apa? Siku. Kemudian yang nomor 4, ditempel di tembok itu. Nah, ibu menemukan ujung papan dari senjata tradisional. Perkiraan besarnya 90 derajat. Kemudian besar sudut hasil pengukurannya sama, yaitu 90 derajat. Berarti termasuk ke dalam jenis sudut siku. Betul. Kemudian yang terakhir nomor 5. Siapa yang mau menyebutkan? Kalian menemukan benda apa selain yang ibu sebutkan tadi? Mbak Resa menemukan benda apa? Oh, betul. Mbak Resa menemukan ujung lemari, teman-teman. Nah, perkiraan besar sudutnya berapa, Mbak? Oke, perkiraan besarnya sudut Mbak Resa mengukurnya itu 90 derajat. Kemudian hasil pengukuran, besar hasil pengukurannya juga 90 derajat. Berarti termasuk ke dalam jenis sudut siku. Betul ya? Ada yang sama dengan yang sudah ibu sebutkan tadi? Oke. Nanti kalau ada yang masih kosong atau kalian masih bingung untuk mengisinya, bisa yang ibu sebutkan tadi kalian tulis di buku paketnya, boleh? Baik, sudah semua anak-anak yang untuk mengisi tabelnya. Belum, masih ada kurang berapa? Oh iya, kurang 2. Ibu tunggu sampai semua terisi ya di tabelnya.
Baik, kalau sudah, selanjutnya Ibu minta kalian untuk membuka buku di halaman 96. Nah, di situ di halaman 96 terdapat beberapa jenis sudut. Nanti kalian bandingkan sesuai pertanyaannya. Nah, di pertanyaan yang paling atas itu terdapat pertanyaan, apakah besar sudut gambar berikut sama besar? Selanjutnya yang pertanyaan kedua, mana yang sudutnya lebih besar? Dan jelaskan. Kemudian yang di kotak ya ini ya anak-anak, terdapat juga pertanyaan, apa yang mempengaruhi besar sudut? Itu tugas untuk PR ya. Nanti kalian bisa mendiskusikan di anggota keluarga. Misalnya Mbak Resa punya kakak, nah bisa kalau bingung untuk tanya ke kakaknya ataupun ke orang tua juga boleh. Masih ada yang bingung untuk tugas PR? Untuk PR-nya masih ada yang bingung? Oke, tidak? Berarti hari ini Bu akhiri saja untuk pembelajaran. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Nah, sebelum Ibu tutup nih, ada yang bisa menyimpulkan kita sudah belajar apa saja tentang hari ini? Baik, untuk hari ini kita sudah belajar tentang mengukur sudut. Ada berapa sudut yang tadi sudah dibahas? Betul ya, ada 3, yaitu yang pertama sudut lancip, yang kedua sudut siku-siku, yang ketiga sudut tumpul. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Ibu harap kalian dapat memahami materi tentang mengukur sudut ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Sikap siap untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga anak-anak tetap semangat dan ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.